Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Saya ingin bercerita sebuah kisah yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang meragukan keaslian Alkitab dan bagaimana ia menemukan jawabannya melalui penjelasan yang masuk akal dan berdasarkan bukti. Begini ceritanya, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Moses. Ia adalah orang yang rajin membaca dan sangat ingin memahami kebenaran. Suatu hari, ia mendengar seorang pedagang keliling berbicara dengan orang-orang desa bahwa Alkitab, kitab yang sangat dihormati oleh Moses, telah diubah dan dipalsukan selama berabad-abad. Pedagang itu berkata, "Bagaimana kamu bisa mempercayai sesuatu yang telah ditulis ribuan tahun lalu dan pasti sudah banyak berubah?" Kata-kata itu menggema di pikiran Moses. Ia merasa terganggu dan bingung. Bagaimana bisa kitab yang menjadi panduannya selama ini diragukan kebenarannya? Dengan hati yang gelisah, Moses pergi menemui seorang tua bijaksana di desanya, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas tentang sejarah dan kitab-kitab suci. "Pak Sulaiman," kata Moses dengan suara bimbang, "benarkah Alkitab sudah diubah atau dipalsukan?" Seorang pedagang berkata bahwa kita tidak bisa mempercayai isinya karena sudah terlalu lama dan pasti ada perubahan di dalamnya. Pak Sulaiman tersenyum lembut dan mengundang Moses duduk di bawah pohon besar di halaman rumahnya. "Nak," katanya dengan suara tenang, "ada banyak orang yang akan meragukan apa yang tidak mereka pahami. Mari kita mulai dengan memahami sejarahnya." Pak Sulaiman kemudian mulai menceritakan. Katanya, Alkitab seperti yang kita tahu, adalah kumpulan kitab yang sangat tua. Teks-teksnya telah ditulis ribuan tahun yang lalu. Namun, penting untuk kamu tahu bahwa Alkitab didasarkan pada ribuan manuskrip kuno yang sudah ada sejak lama. Untuk Perjanjian Baru saja, kita memiliki lebih dari 5.000 manuskrip Yunani, dan beberapa di antaranya berasal dari abad kedua atau ketiga Masehi. Artinya, kita memiliki bukti yang sangat banyak untuk memastikan bahwa teks Alkitab yang kita miliki hari ini sangat mirip dengan teks asli. Moses mendengarkan dengan penuh perhatian. "Lalu bagaimana dengan Perjanjian Lama, Pak?" Pak Sulaiman melanjutkan, "Perjanjian Lama juga tak kalah menarik. Pada tahun 1947, para penggembala di dekat Laut Mati menemukan gulungan kuno yang dikenal sebagai Gulungan Laut Mati. Gulungan ini berusia lebih dari 2000 tahun, dan ketika para ahli membandingkan teks-teks ini dengan Alkitab kita saat ini, perbedaannya sangat sedikit. Kebanyakan hanya perbedaan kecil seperti ejaan atau penempatan kata, dan sama sekali tidak mengubah arti teologis dari teks." Mata Moses berbinar mendengar penjelasan itu. "Jadi, meskipun sudah sangat tua, Alkitab tetap dapat dipercaya." "Benar sekali," jawab Pak Sulaiman. "Para penyalin kuno, terutama juru tulis Yahudi, sangat teliti dalam pekerjaannya. Mereka menghitung setiap huruf, setiap kata, dan jika ada satu kesalahan pun dalam penyalinan, naskah tersebut dibuang dan ditulis ulang dari awal. Mereka sangat menghargai keakuratan teks, karena mereka percaya itu adalah firman Tuhan yang harus dijaga dengan sempurna." "Tapi," kata Moses dengan sedikit ragu, "bagaimana kalau orang-orang di masa lalu mencoba memalsukannya?" Pak Sulaiman tersenyum lagi. "Itu juga sulit dilakukan, Nak. Pada masa-masa awal kekristenan, komunitas Kristen tersebar di banyak tempat, di Eropa, Asia Kecil, Afrika Utara. Mereka menyimpan salinan Alkitab dalam bahasa dan lokasi yang berbeda. Jika ada yang mencoba memalsukan atau mengubah isinya, perubahan itu akan segera terlihat karena komunitas yang lain pasti akan memiliki salinan yang berbeda. Upaya untuk melakukan perubahan seragam di seluruh dunia Kristen sangatlah tidak mungkin." Moses mulai merasa lega. Jadi semua bukti menunjukkan bahwa Alkitab yang kita baca sekarang tidak diubah. "Ya, Ses, Alkitab telah dipelihara dengan baik sepanjang sejarah. Variasi kecil dalam manuskrip ada, tetapi itu tidak mempengaruhi pesan utama atau doktrin penting. Firman Tuhan telah dijaga dengan setia." Moses tersenyum. "Terima kasih, Pak Sulaiman. Sekarang aku mengerti. Aku tidak akan lagi meragukan kitab suci ini hanya karena kata-kata orang yang tidak memahami sejarahnya." Pak Sulaiman menepuk bahu Moses dengan lembut. "Ingatlah selalu ya Ses, kebenaran tidak berubah. Kita hanya perlu mencari dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih." Memang ada orang beranggapan bahwa Alkitab telah diubah atau dipalsukan selama berabad-abad. Mereka sering menyatakan bahwa teks asli Alkitab sudah tidak lagi bisa dipercaya karena berbagai terjemahan dan penyalinan yang terjadi sepanjang sejarah. Namun,
Ada beberapa poin penting yang harus kita pertimbangkan untuk menjawab tuduhan ini. Pertama, penting untuk memahami bahwa Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, didasarkan pada manuskrip-manuskrip kuno yang sudah ada selama ribuan tahun. Misalnya, naskah-naskah Perjanjian Baru yang kita miliki sekarang didasarkan pada lebih dari 5.000 manuskrip Yunani yang masih ada, beberapa di antaranya berasal dari abad kedua atau ketiga Masehi. Ini berarti bahwa kita memiliki bukti tekstual yang sangat luas dan mendetail untuk mendukung keakuratan teks Alkitab. Kedua, bukti dari Dead Sea Scrolls atau gulungan Laut Mati, yang ditemukan pada tahun 1947, meneguhkan keaslian Perjanjian Lama. Gulungan-gulungan ini berusia lebih dari 2000 tahun dan memuat hampir seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama. Ketika dibandingkan dengan teks Alkitab yang kita miliki sekarang, hasilnya sangat menakjubkan, perbedaannya sangat sedikit dan sebagian besar bersifat minor, seperti variasi ejaan atau penempatan kata, yang sama sekali tidak mengubah makna teologis teks. Ketiga, proses penyalinan naskah-naskah Alkitab dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama oleh para juru tulis Yahudi dalam menyalin Perjanjian Lama. Mereka bekerja dengan disiplin yang ketat, memeriksa setiap huruf, kata, dan kalimat untuk memastikan akurasi. Jika ditemukan kesalahan dalam penyalinan, mereka akan membuang naskah tersebut dan memulai kembali dari awal. Proses penyalinan yang hati-hati ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga kemurnian teks. Keempat, jika kita membandingkan Alkitab dengan karya-karya sejarah lainnya dari zaman kuno, Alkitab adalah salah satu dokumen yang paling terverifikasi secara tekstual. Karya-karya kuno seperti karya-karya Plato, Homer, atau Julius Caesar memiliki jumlah manuskrip yang jauh lebih sedikit, dan manuskrip tertua mereka jauh lebih muda daripada yang kita miliki untuk Alkitab. Meski demikian, banyak orang tidak meragukan keakuratan karya-karya ini, tetapi mereka dengan mudah meragukan Alkitab yang justru memiliki lebih banyak bukti manuskrip. Kelima, tuduhan bahwa Alkitab telah diubah atau dipalsukan sering kali muncul dari asumsi atau dugaan tanpa dasar historis yang kuat. Para kritikus sering mengabaikan fakta bahwa sejak awal kekristenan, ada banyak komunitas Kristen yang tersebar luas, dan mereka menyimpan salinan Alkitab dalam berbagai bahasa dan tempat yang berbeda. Jika ada upaya untuk memalsukan Alkitab, hal ini akan sangat sulit dilakukan secara seragam di seluruh komunitas Kristen yang tersebar ini. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Alkitab telah diubah atau dipalsukan tidak memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, bukti menunjukkan bahwa Alkitab telah dipelihara dengan sangat baik sepanjang sejarah, dan pesan keselamatan yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika Anda mau mendukung Al-Murid dalam berapologetika, tolong subscribe, like, dan share video Al-Murid. Salam Murid Kristus.